Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim asisten laboratorium sistem produksi akan memberikan pembahasan ujian tengah semester perencanaan dan pengendalian produksi tahun ajaran 2022-2023. Dapat dilihat pada layar, di mana terdapat data historis permintaan dari model A dan model B dengan waktu produksi 1 unit model A dan model B adalah sama, yakni 1 jam. Maka tentukan peramalan agregat produk tersebut untuk 6 bulan berikutnya dengan mengikuti prosedur atau tahapan peramalan yang tepat. Tahapan peramalan yang pertama itu adalah melakukan agregasi. Proses agregasi dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 produk yang akan diramalkan, dengan catatan produk tersebut merupakan produk yang satu family. Selanjutnya, setelah dilakukan agregasi, dilakukan penentuan pola peramalan. Pola peramalan terdiri dari 4, yakni ada pola peramalan horizontal, pola peramalan seasonality atau musiman, pola peramalan siklus, dan pola peramalan trend. Untuk pola peramalan horizontal, dapat dilihat pada gambar di mana data-data titik-titik atau data-datanya itu berada pada satu garis lurus. Sedangkan untuk pola data siklus itu, pola peramalan memiliki data-data dalam satu periode yang sama. Sedangkan pola data peramalan itu, di mana data-data membentuk suatu kuncup dalam rentang waktu tertentu. Dan pola data trend adalah di mana data-data relatif naik ataupun relatif turun. Untuk pada gambar ini dapat dibilang ini adalah pola data uptrend. Baik, selanjutnya itu didapatkan pola data peramalan dari data agregasi. Dapat dilihat pada layar bahwa pola data peramalan ini adalah pola data siklis, di mana pola datanya itu adalah sama dalam beberapa periode. Dapat dilihat pada layar, di mana data tersebut adalah sama selama 6 periode. 6 periode pertama dan 6 periode selanjutnya. Oleh karena itu, metode yang tepat yang digunakan adalah metode siklik, metode natif, dan metode trend siklis. Baiklah, berikut perhitungan untuk metode trend siklis. Dalam perhitungan metode trend siklis, nilai N besar adalah panjang periodenya. Dapat dilihat, panjang periodenya itu adalah 6. Kenapa tidak 12? Karena periode awalnya itu adalah 6. Dan 6 selanjutnya itu adalah mengikuti periode yang sebelumnya. Oleh karena itu, N besarnya adalah 6. Untuk trend siklis ini, ada 4 parameter, yaitu A, B, U, dan V. Untuk perhitungan parameter tersebut, dilakukan perhitungan matriks, sehingga diperoleh nilai A, B, U, dan V sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar, berikut perbandingan data trend siklis dan data aktual, di mana terdapat nilai errornya itu adalah 7,95%. Selanjutnya adalah metode siklis. Metode siklis hampir sama dengan metode trend siklis, tetapi perhitungan parameternya hanya ada 3. Di mana perhitungan parameternya tidak menggunakan matriks. Nilai N pada metode siklik adalah sama, yakni adalah 6. Maka didapat nilai parameternya A, U, dan V adalah sebagai berikut. Berikut adalah perbandingan grafik antara metode siklik dan data aktual, dengan persen error sebesar 9,14%. Berdasarkan nilai error, dapat dilihat bahwa nilai error yang paling kecil itu ada pada metode trend siklis. Berikut perbandingan metode untuk metode siklik, metode data
metode tren siklis, dan data aktual. Dikarenakan metode tren siklis yang terpilih, maka dilakukan peramalan 6 bulan ke depan menggunakan metode tren siklis yang didapat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Jika hasil peramalan pada soal nomor 1 seperti pada tabel berikut, lakukan perencanaan produksi agregat dengan menggunakan metode strategi level production, dan dari hasilnya dilakukan disagregasi untuk menentukan MPS masing-masing model A dan model B dari produk X tersebut untuk 6 bulan ke depan. Baiklah, pada soal diketahui peramalan permintaan dalam jam, jumlah hari kerja, jumlah jam kerja per hari, dan jumlah tenaga kerja. Sebelum itu, dapat kita ketahui bahwa syarat dari level strategi ini adalah tenaga kerja setiap periode itu adalah selalu tetap atau sama, jumlah produksi sama dengan rata-rata demand, dan inventory awal sama dengan inventory akhir. Untuk periode Januari, jumlah hari kerjanya itu adalah sebanyak 23 hari, dengan demand-nya itu 180. Untuk perhitungan jam kerja, dikalikan hari kerja dikali dengan jumlah jam kerja per harinya, yaitu dapat dilihat pada soal sebanyak 7. Perhitungan demand diperoleh dengan perhitungan demand kebutuhan tenaga kerja diperoleh dengan demand per jam dibagi dengan jam kerjanya. Diperoleh kebutuhan tenaga kerjanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk penentuan tenaga kerja dilakukan trial and error. Karena tenaga kerja tidak mungkin ada nilai komanya, maka dibulatkan menjadi 2. Sehingga produksi regulernya dapat dilihat pada layar di mana jam kerja dikalikan tenaga kerja. Dan total produksi adalah sama dengan rata-rata dari demand-nya. Selanjutnya dilakukan disagregasi. Untuk menentukan MPS-nya. Didapatkan total produksi untuk 6 bulan adalah sama, yakni 267. Untuk persentase agregasi ini diperoleh dari soal sebelumnya. Selanjutnya untuk model A, masih dalam satuan jam, dikalikan dengan persentasenya, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Begitu pula untuk model B. Karena masih dalam satuan jam, maka diubah untuk menjadi satuan unit dengan cara membagikan nilainya, membagikan model A yang dalam satuan jam ke waktu produksinya, yaitu 1 jam per unitnya. Maka diperoleh nilai sebagai berikut. Dikarenakan dia satuannya unit, maka tidak mungkin ada nilai yang berkoma. Oleh karena itu dilakukan round up ataupun round down. Berikut MPS, model A dan model B. Selanjutnya nomor 3. Jika total jumlah pekerja adalah 2 orang, dan mereka bekerja 7 jam per hari, maksimum lembur 3 jam per hari, lakukan analisis kapasitas RCCP dengan teknik yang tepat untuk melihat kesanggupan perusahaan dalam memproduksi produk X untuk kedua model tersebut, berdasarkan MPS yang dihasilkan pada soal nomor 2. Jelaskan hasil analisisnya. Baik, untuk melakukan RCCP, maka data-data input yang kita peroleh, yang kita perlukan itu adalah MPS, jumlah hari kerja, persentase agregasi. Untuk RCCP kita lakukan dengan menggunakan RCCP bola atau Bill of Labor.
Untuk model A, kita peroleh nilai MPS-nya sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas dibutuhkan ini diperoleh dari penjumlahan model A dan model B. Selanjutnya itu adalah kapasitas reguler yang tersedia. Kapasitas reguler tersedia ini diperoleh dari hari kerja dikali jam kerja dikali jumlah tenaga kerjanya. Sedangkan kapasitas regular overtime itu adalah hari kerja, jam kerja maksimum, yakni adalah jam kerja reguler ditambah dengan jam kerja overtime. Pada soal dikatakan bahwa jam kerja overtime-nya itu adalah 3 jam. Jadi total jam kerja apabila overtime itu adalah 10 jam. Dikali dengan tenaga kerjanya. Kalau dapat dilihat pada gambar, analisis yang dapat diperoleh adalah kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas yang dibutuhkan sebanyak 267 untuk tiap periodenya, tidak melebihi dari kapasitas reguler atau kapasitas yang tersedia. Sehingga sebenarnya tidak perlu dibutuhkan kapasitas reguler plus overtime-nya. Karena untuk kapasitas reguler atau kapasitas reguler yang tersedia ini sudah mencukupi kebutuhan dari kapasitas yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk nomor 4, berdasarkan hasil MPS masing-masing model A dan B pada soal nomor 2 dan jika hasil analisis kapasitas pada soal nomor 3 menyatakan kapasitas cukup untuk melaksanakan rencana produksi tersebut, tentukan rencana kebutuhan material dengan menggunakan metode MRP. Data struktur produk dan status inventory adalah sebagai berikut. Baiklah, untuk soal terakhir ini diketahui struktur produk. Struktur produk model A dan model B, di mana terdapat 2 level, yakni level 0, yaitu A dan B, dan level 1, Y dan Z. Di mana angka 1 ini adalah jumlah kebutuhannya, dan 2 ini juga jumlah kebutuhan komponen Z pada produk A. Tabel berikut merupakan diketahui on hand, schedule receipt, lot size, dan lead time. Untuk item A dan B itu tidak memiliki persediaan. Item Z, Y, M, dan YP memiliki persediaan sebanyak 10, 5, dan 5. Untuk penentuan lot size-nya berbeda tiap item, dan lead time-nya berbeda juga tiap item. Baiklah, untuk item A, penentuan lot size-nya menggunakan metode lot for lot. Gross requirement ini, nilai gross requirement didapatkan dengan nilai MPS pada bulan Januari dibagi dengan hari kerja pada bulan Januari, yakni sebanyak 23. Jadi, tiap-tiap hari itu kebutuhannya itu adalah sebanyak 6 atau 5. On hand-nya tidak ada, maka untuk metode lot for lot ini, plan order receipt sama plan order release-nya itu, penentuan berapa yang harus dia pesan itu adalah sama. Jadi berapa yang dibutuhkan adalah sama dengan berapa yang akan dia pesan untuk metode lot for lot. Begitu juga dengan item B. Perhitungan gross requirement item B juga sama, di mana dengan MPS produk B dibagi dengan hari kerja pada bulan Januari. Untuk PD3, PD2, PD1 ini adalah untuk menentukan lead time-nya.
Selanjutnya untuk item Z. Item Z ini memiliki on hand sebesar 10 dan menggunakan LUC. Maka diperoleh nilai gross requirement sebagai berikut. Dengan total kebutuhan produk item Z itu sebanyak 2 dikali dengan kebutuhan produk A tambah dengan 2 dikali kebutuhan produk B. Dapatkan nilai berikut. Untuk item Z, YM, dan YP, ini masih pada tahap netting. Selanjutnya dilakukan tahap plotting menggunakan metode yang ditentukan. Yang pertama itu adalah item YM menggunakan metode LTC atau list total cost. Dapat dilihat pada layar, gross requirement di sini adalah nilai nettingnya, nilai pada netting di YM. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan metode LTC, di mana nilai biaya pesan tidak boleh melebihi dari TRC-nya. Nilai TRC tidak boleh melebihi dari nilai biaya pesan. Di soal tidak ada disebutkan nilai biaya pesan dan biaya simpan. Oleh karena itu kita lakukan asumsi untuk biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesannya adalah 50.000 dan biaya simpannya adalah 5.000. Jadi apabila sudah melewati dari nilai biaya pesannya, maka dilakukan kembali perhitungan. Maka dilakukan seperti berikut. Sama juga dengan YM dan YP adalah sama metodenya, yakni LTC. Selanjutnya untuk C menggunakan metode LUC. Metode LUC ini hampir sama dengan metode LTC. Hanya saja pembedanya total cost tidak boleh mengalami kenaikan. Apabila mengalami kenaikan, maka dilakukan pengulangan perhitungan yang dapat dilihat pada layar. Sehingga diperoleh biaya simpan untuk total biaya untuk item C itu adalah sebesar 1.200.000. Item YM adalah 3.155.000 dan juga dengan item YP. Demikian pembahasan tutorial ujian tengah semester perencanaan dan pengendalian produksi tahun ajaran 2002-2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.